salam rahayu, Hong ulun pasuki langgeng, rahayu, rahayu, rahayu. Nah sedulur, saya ingin bikin konten. Nah, belibet ngomongnya. Bikin konten karena semalam itu ada temen yang kesini minta tolong untuk merawat keris, dan kebetulan adalah kerisnya keris patrem gitu ya. Nah sedulur, dari beberapa literatur dan literasi yang saya baca, juga banyak yang masih mengenai keris patrem ini ya. Ada yang mengatakan keris patrem ini dipakai hanya untuk perempuan zaman dahulu kala, khususkan perempuan. Ada dua senjatanya perempuan adalah patrem sama cundrik. Nah, karena ada yang ngomong cundrik itu lebih kecil dari keris patrem. Tetapi nyatanya pada ensiklopedia keris itu ada juga dapur cundrik itu memang keris di atas 25 sampai 36 cm tinggi panjangnya, itu disebut keris dengan dapur cundrik. Itu ada. Mungkin kalau sekarang ngomong di bawah itu jimatan ya, di bawah 15 cm itu namanya jimatan, kalau 15 sampai 30 cm itu disebut dengan cundrik. Contohnya seperti ini. Nah, cundrik tersebut menurut dari yang saya baca dan sejarah yang ada, ternyata ada juga dimiliki oleh zaman dahulu itu Pangeran Diponegoro juga pernah memilikinya. Terus ada juga sumber mengatakan bahwasannya keris cundrik ini juga dipakai oleh mata-mata pada zaman dahulu, dan dapurnya itu kebanyakan kalau nggak Singobarong, Nogo Siluman atau Nogo Kike ya. Itu yang saya baca seperti itu. Nah, banyak juga ya. Saya juga punya satu keris patrem itu. Ada dua ya. Kalau yang ini namanya Sepang. Ini memang patrem. Terus kalau ini brojol. Brojol. Ini patrem juga ya. Nah, banyak juga karena memang jenisnya kecil, itu dibawa kemana saja kan luwes. Mau disengklit di pinggang itu kan memang kecil, mau dibawa untuk kemana saja memang enak daripada yang keris besar. Makanya banyak juga mengatakan banyak juga memakai ini dengan sikep, atau patrem ini lebih dipakai gunakan pusaka sikep atau sikepan atau ageman kebanyakan, karena diagem atau dipakai setiap hari ya, dipakai kemana saja karena enak, kecil ya, kecil dibawa kemana saja itu mudah. Jadi kalau zaman dulu itu seperti laskar wanitanya dari Mangkubumi, juga dari laskar prajurit wanita dari yang Sambernyowo juga sama, banyak dibekali dengan keris-keris kecil karena memang lincah juga, karena juga filosofinya lebih feminim ya, lebih feminim juga. Jadi tapi dengan kekuatan yang luar biasa meskipun dengan keris yang feminim, itu filosofinya seperti itu. Jadi menurut saya keris patrem ini tidak hanya khusus dibuat untuk perempuan, tapi juga dimiliki oleh seorang laki-laki juga ada, dan juga sebagai penganugerahan kepada seorang orang tua kepada putranya pada zaman dulu ketika putranya sudah menginjak dewasa atau usia sunat gitu, kalau di Jawa itu dikasih keris patrem itu sebagai simbol perubahan dari masa anak-anak ke masa dewasa gitu ya sedulur. Mungkin saya bisa sampaikan tentang keris patrem. Untuk lain-lainnya, keris patrem itu memang kecil, biasanya ukurannya 15 sampai 30 cm di bawah itu ya. Kalau keris kan di atas 30 cm ke atas. Nah, itu ya. Semoga dengan sedikit apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan, dan sebagai catatan saya juga, jadi saya simpan di sini untuk tidak lupa dengan apa yang disebut keris patrem, bahwasanya keris itu tidak hanya dimiliki oleh seorang perempuan tapi juga dimiliki oleh seorang laki-laki.
karena memang dari segi di bawahnya juga enak, kecil, mau ditaruh di ini juga tidak mengganggu. Ya kalau besar kan memang kadang-kadang bawahnya juga kerepotan kalau perjalanan jauh. Ya sudah saya sampaikan, terima kasih. Salam Rahayu, Wong Ulun Patuki Langgeng Rahayu.